perang. Bukan pertahanan, bukan pencegahan, melainkan perang. Donald Trump menyampaikan kepada publik internasional bahwa dia berhasil menangkap Nicolas Maduro, presiden cermin secara simbolik. Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dulunya bernama Department of Defense kemudian diubah menjadi Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Caracas, ibu kota Venezuela, menggulingkan dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Masyarakat protes dan melakukan kudeta dari dalam yang biasanya akan disponsori oleh Kita masuk pada teater yang pertama, Venezuela, satu negara kecil di wilayah Amerika Selatan yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tercatat mencapai 303 miliar barel dan itu terhitung 19% dari total cadangan minyak internasional. Angka itu lebih tinggi daripada cadangan minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi maupun oleh Iran. Jangan lupa, Venezuela berada di Amerika Selatan, US backyard, yang mana itu adalah halaman belakang Amerika Serikat. Masih ingat Monroe Doctrine? Ini adalah pidato Presiden Amerika Serikat James Monroe pada tanggal 2 Desember 1823. Inti utamanya adalah Amerika Serikat mengatakan bahwa Eropa tidak boleh lagi menjajah atau campur tangan terhadap dunia di belahan barat atau dalam konteks ini adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika menganggap itu adalah ancaman apabila Eropa melakukan campur tangan lagi di wilayah benua Amerika. Doktrin ini juga yang kemudian melahirkan Roosevelt Colliery yang dikeluarkan oleh Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1904 bahwa Amerika berhak campur tangan untuk menjaga stabilitas di kawasan atau di benua Amerika. Dalam buku Venezuela and the United States from Monroe's Hemisphere to Petroleum's Empire karya Judith Ewell tahun 1996 menunjukkan bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Venezuela berkembang dari doktrin hemisfer ke hubungan yang sangat dipengaruhi oleh minyak. Hal ini menjelaskan mengapa Venezuela terus menjadi arena intervensi bagi Amerika Serikat. Pada tanggal 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Caracas, ibu kota Venezuela, menggulingkan dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Ini bukan suatu kejadian yang spontan, melainkan merupakan buntut panjang dari hubungan yang panas antara Washington dengan Caracas. Argumen dari Amerika Serikat adalah Nicolas Maduro bos kartel narkoba. Dan posisi ini mengancam keamanan Amerika Serikat, sehingga Amerika berhak untuk mengamankan keamanan nasionalnya. Sebelumnya pada tanggal 16 November 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan kartel Matahari atau kartel de los Soles Venezuela sebagai organisasi teroris. Kartel de los Soles sendiri sebenarnya bukan organisasi resmi, namun itu adalah sebutan untuk jaringan terorganisir yang melibatkan perwira tinggi di Venezuela sekaligus tokoh-tokoh politik penting, termasuk di dalamnya adalah Nicolas Maduro atau Presiden Venezuela itu sendiri. Melihat serangan militer dari Amerika Serikat ke Venezuela tidak lepas dari akar sejarahnya. Hubungan Amerika dan Venezuela sebenarnya normal-normal aja, khususnya sejak Venezuela merdeka hingga awal abad ke-20. Namun tahun 1902 hingga 1903 di sini Venezuela mengalami posisi yang terjepit. Dia ditekan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Italia untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, posisi ini membuat Amerika juga ikut terlibat, ikut turun tangan dan ikut campur dalam memediasi antara Venezuela dengan Eropa. Kenapa? Karena posisi geografis Venezuela itu berada di wilayah selatannya Amerika Serikat. Jadi ada Amerika, kemudian Laut Karibia dan
Venezuela. Hingga akhirnya pada saat itu Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pada tahun 1904 membuat apa yang disebut Roosevelt Corollary, yaitu menegaskan bahwa Amerika berhak menjadi polisi internasional yang menjamin stabilitas di kawasan Amerika Latin. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi geografis itu adalah penting. Kita masih ingat apa yang disebut oleh Mackinder dalam Heartland Theory yang dia buat pada tahun 1904. Mackinder mengatakan, "Who rules Eastern Europe commands the heartland. Who rules the heartland commands the world island. And who rules the world islands commands the world." Nah, aku rasa ini masih relevan dalam konteks saat ini. Heartland ini adalah wilayah inti Eurasia, kurang lebih area Rusia, kemudian Asia Tengah dan Eropa Timur. Sementara World Island itu adalah gabungan antara wilayah Eropa, Asia, dan Afrika, atau tempat di mana mayoritas penduduk dan sumber daya dunia berasal. Nah, Venezuela memang bukan bagian daripada Heartland, tapi jangan lupa Venezuela itu adalah rantai pasok energi minyak global. Sekaligus di kemudian hari ia berhubungan baik dengan Rusia dan Cina dan juga Iran yang mana adalah rival terbesarnya Amerika Serikat. Oke, secara historis kepentingan Amerika Serikat di Venezuela itu sangat besar dan sudah terlihat sejak dulu, sejak awal abad ke-20. Masyarakat protes dan melakukan kudeta dari dalam yang biasanya akan disponsori oleh titik awal benturan antara Amerika Serikat dengan Venezuela itu terjadi ketika Hugo Chavez menjadi presiden Venezuela tahun 1999 hingga 2013 atau sekitar 14 tahun. Chavez adalah aktor politik penting di Venezuela dan juga di wilayah Amerika Latin. Dia berhasil merebut tampuk kepemimpinan di Venezuela dan berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dengan negara-negara yang anti Amerika Serikat pada saat itu. Kita bisa sebut Cina, Rusia, dan juga Iran. Serta Hugo Chavez juga berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dengan negara-negara Amerika Latin yang tidak pro atau anti kepada Amerika Serikat, seperti Kuba, Ekuador, dan juga Bolivia. Mereka membuat sebuah aliansi yang disebut sebagai ALBA. Nah, kenapa sih Amerika Serikat itu sangat alergi terhadap Hugo Chavez? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, ketika Chavez berhasil menjadi presiden di Venezuela, ia membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Pertama, dia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak, termasuk mengambil alih kendali PDVSA, perusahaan minyak nasional, dan membuat perusahaan-perusahaan besar asing termasuk yang dari Amerika Serikat seperti ExxonMobil, ConocoPhillips itu kehilangan dominasi di Venezuela. Nah, kebijakan ini nggak cuma soal ekonomi, tapi juga menggeser keseimbangan kekuatan energi di kawasan Amerika Latin. Dan yang membuat Amerika jadi lebih jengkel lagi ke Hugo Chavez adalah Chavez memakai uang minyak itu untuk mendanai program-program sosial di Venezuela atau disebut sebagai misi Bolivarianisme Hugo Chavez. Yang ketiga, di saat yang sama ia secara terang-terangan mengkritik neoliberalisme dan menyebut kebijakan Amerika Serikat sebagai bentuk baru dari imperialisme. Ia juga membangun aliansi dengan negara-negara yang berseberangan dengan Amerika ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Iran, Cina, Rusia, juga beberapa negara-negara di kawasan Amerika Latin yang tidak pro terhadap Amerika. Nah, periode berikutnya adalah masa transisi. Ketika Hugo Chavez wafat, dia langsung digantikan oleh wakil presidennya yaitu Nicolas Maduro. Dan Nicolas Maduro memiliki karakter yang sama, setidaknya pada kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Jelas ini menantang posisi hegemon Amerika Serikat sebagai negara superpower khususnya di wilayah Amerika Selatan. Beberapa upaya diplomasi sudah dilakukan dan berujung gagal. Seperti biasa yang dilakukan oleh Amerika adalah melakukan embargo ekonomi. Tujuannya apa? Supaya ekonomi Venezuela terus kolaps Amerika Serikat itu sendiri. Ini yang kemudian disebut dengan taktik regime change. Sanksi total dan krisis ekonomi kemudian terjadi di Venezuela di sepanjang tahun 2017 hingga 2019. Kondisi ekonomi yang memburuk
kemudian membuat banyak warga dari Venezuela yang bermigrasi atau berpindah ke negara lain, termasuk juga ke Amerika Serikat. Data dari UNHCR, total lebih dari 7,9 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak tahun 2014. Persebaran utamanya adalah ke Kolombia, kemudian ke Peru, juga ke Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak heran, memang itu adalah bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mendorong terjadinya perubahan rezim di Venezuela. Menekan ekonomi hingga muncul protes, bahkan kalau bisa hingga terjadi kudeta dari dalam. Namun rupanya kudeta itu tidak pernah benar-benar terjadi di Venezuela. Maka langkah terakhir yang diambil adalah intervensi militer. Sebelum mengambil langkah intervensi militer, di sepanjang tahun 2018 hingga 2024, Amerika melakukan konflik politik yang terbuka dengan menolak posisi Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela. Tahun 2018, Maduro menang pemilu dan itu diperdebatkan. Oposisi dibatasi dan banyak pihak memboikot. Termasuk tokoh oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara. Amerika dan sekutunya tentu saja lebih mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela daripada Maduro. Nah, kemudian masuk di era Trump jilid 2, yaitu tahun 2025 hingga hari ini. Eskalasi terbuka. Saat Trump kembali berkuasa di tahun 2025, pendekatan dialog ditinggalkan. Tekanan militer dan intelijensi justru dinaikkan, sanksi diperkeras, dan narasi narkoterorisme semakin dipertegas. Jadi, operasi militer sepanjang 2 jam 20 menit ini adalah buntut panjang dari ketegangan selama 26 tahun antara Amerika Serikat dengan Venezuela, serta kepentingan Amerika dalam kontestasi politik global. Penggunaan senjata oleh Amerika Serikat. Intervensi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat disebut telah memakan korban jiwa. Dan jumlahnya tidak main-main, lebih dari 80 jiwa